mengatakan hanya mengimani atau membenarkan sahabat itu hanya kepada Sayyidina Ali saja. Bahkan sekelompok orang itu mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang kekufuran. Bagaimana cara mengetahui ciri-cirinya penyebab terjadinya perkara kekufuran? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemurtadan atau kekufuran itu sama saja ya, baik kufur ataupun murtad ataupun musyrik itu sama saja, hanya beda nama lah, mungkin seperti itu. Bahwa di dalam kitab Shalom Taufik dikatakan bahwa murtad itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada kufur ucapan atau murtad ucapan, ada murtad perbuatan, ada juga qalbi, ada murtad hati. Jadi di sini dikatakan wahasilu aksari tilkal ibarah yarji'u ila anna kulla aqdi au fi'lin, baik itu berupa pekerjaan, au qaulin ataupun berupa ucapan, ataupun berupa hati ya, yadullu ala istihanatin au istighfafin billah. Misalkan jadi kesimpulannya, kalau kita dikerucutkan, kita kesimpulkan itu bahwa ada keyakinan ataupun perbuatan ataupun ucapan yang sengaja kita lakukan seolah-olah memberikan indikasi pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kutubihi au anbiyaihi au malaikatihi, baik itu kepada kitab-kitabnya Allah kita menghinakan misalkan, ataupun kepada nabi-nabinya Allah, ataupun kepada malaikatnya Allah, au sya'airihi, ataupun kepada tanda-tanda masyair, au ma'alimi dinihi, au ahkamihi, au wa'dihi, au wa'idihi, maka itu kufrun gitu ya. Jadi misalkan di dalam hati kita, misalkan murtad di dalam hati. Misalkan yatasya'abu itu banyak ya, sya'ban kasiratan. Misalkan seperti kita syak di dalam hati kita itu, artinya kita itu mang-mang kepada Allah. Misalkan hati kita itu bertanya, sebetulnya Allah itu ada enggak ya? Nah, hati kita itu tidak merasa yakin bahwa Allah itu ada. Tapi kalau ada kok enggak terlihat ya, misalkan seperti itu. Kita itu mang-mang, sebetulnya Allah itu ada tidak ya? Allah itu ada tidak ya? Sebetulnya Rasulullah itu ada atau tidak ya? Sebetulnya Al-Quran itu isinya betul atau tidak ya? Benar atau tidak ya? Sehingga ada kemang-mangan di dalam hati kita, itu sudah menjurung kita kepada kemurtadan itu. Gitu. Jadi untuk urusan aqaid itu tidak boleh ada kemang-mangan. Ataupun misalkan seperti kita baik itu berupa ucapan, misalkan kita dengan sengaja melecehkan Allah, menghinakan Allah, atau menghinakan Nabi Muhammad, atau menghinakan para nabi yang lain pun. Ataupun juga seperti kita, ataupun kepada para sahabat, misalkan seperti ini. Itu sudah jelas ya, bahwa Khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga 10 sahabat itu yang terpilih itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian ada sekelompok orang yang mengatakan hanya mengimani atau membenarkan sahabat itu hanya kepada Sayyidina Ali saja. Bahkan sekelompok orang itu mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah murtad misalkan. Na'udzubillah, mengatakan bahwa Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Utsman itu bukan khalifah, bahwa dia adalah murtad misalkan. Kita hanya percaya kepada Sayyidina Ali saja, maka itu pun sudah termasuk ke dalam kekufuran.
seperti itu. Itu karena sudah jelas hukumnya gitu ya, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan yang paling banyak dilakukan di dalam kufur itu adalah, atau murtad itu adalah ucapan. Karena kebanyakan orang itu tidak faham apa saja yang bisa mengakibatkan akan kekufuran. Tetapi saya tidak bisa mengatakan seluruhnya ya. Misalkan misalkan ada seorang laki-laki dan perempuan belum nikah, berhubungan misalkan dengan orang Kristen misalkan. Kata perempuan itu, dia berkata seperti ini, jika nanti saya menikah dengan pacar saya, maka saya akan masuk ke dalam agama Kristen. Tetapi kan belum menikahnya juga. Nah, ucapan itu sudah mengkufurkan dia pada waktu saat dia berkata seperti itu. Gitu. Atau misalkan ada seorang orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan sholat. Dia jawab tidak mau sholat, sehingga ibunya merasa kesal misalkan. Kalau kamu tidak sholat, maka nanti kamu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dengan enaknya itu anaknya berkata kepada emaknya itu, kalau bahasa Sundanya apa tuh, ma neraka mah saya kojayin aja lah ma. Kalau bahasa Indonesia itu neraka mah saya renangin aja lah, dengan istighfar, dengan mengentengkan akan siksaannya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka yang saya ingatkan bahwa kalau kita bercanda, jangan sampai membawa agama Allah, apalagi kita tidak paham akan hukum-hukumnya, karena itu sangat membahayakan sekali. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menerangkan satu persatu apa yang saya dibaca di kitab Sulam Taufik ini ya, karena cukup panjang sekali itu. Jadi kesimpulannya, setiap yang berhubungan dengan Allah, dengan para nabi, dengan para malaikat, dengan hukum-hukum yang sudah jelas gitu, ataupun dengan para sahabat, ataupun dengan alam yang gaib, kita tidak boleh bermain-main di dalam hal itu jika kita tidak faham hukumnya ya, karena itu bisa mengakibatkan kemurtadan ataupun kekufuran kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jika kita tidak taubat, na'udzubillah, kita dikhawatirkan meninggal di dalam keadaan su'ul khatimah, tidak ada pengampunan Allah, dan dikhawatirkan masuk ke dalam nerakanya Allah selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin hanya segini ya yang bisa saya sampaikan. Akhir waktu, bila Allah masih memberikan umur kepada kita juga kesehatan, mudah-mudahan lain waktu kita akan membahas yang lebih dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.